Lina Mukherjee, selebgram kontroversial di Indonesia yang terkenal dengan makan babinya beberapa waktu terakhir, terus juga sering memakai baju yang terkesannya itu terbuka dengan kondisi badannya yang cukup menonjol. Ini juga menjadi salah satu hal yang mendapatkan perhatian masyarakat Indonesia. Apalagi pada saat dia jalan-jalan di India ya, dengan baju yang sebegitu luar biasanya menjadikan banyak perbincangan. Nah, ini ada obrolan terbaru dia dengan Ashanty di channel YouTube-nya. Dikatakan bahwa dia ini selama ini melakukan cara-cara tersebut diakui hanyalah untuk konten. Nah, apalagi dia mengatakan tentang ketidakharmonisan keluarganya. Yang dikatakan dia dari kecil itu katanya sering dihajar sama bapaknya. Bahkan pernah dia itu mau dilempar sama celurit. Dan masih banyak cerita tipikal yang bukan hal baru lagi terdengar di Indonesia. Nah, kenapa aku bahas ini? Menurut aku penting ya, ini adalah sebuah fenomena sosial teman-teman. Kadang itu orang menjadi jahat dinilai oleh sebagian orang, itu karena mungkin dia sudah lelah menjadi orang baik. Atau ada beberapa hal yang harus kita pelajari dari kasusnya Lina ini, agar kalian yang orang tua juga bisa belajar. Jangan atas nama kemiskinan, lantas kalian bisa menghajar atau melakukan hal-hal yang gak pantas untuk anak-anak kalian. Karena efeknya mungkin tidak akan kelihatan setahun 2 tahun, tetapi nanti pada saat usia 30-an, 40-an, 50-an, seperti yang dialami oleh Lina ini. Kita bahas poin-poinnya satu persatu. Tetapi sebelumnya coba kita lihat dulu ada sebuah video yang netizen juga suka sih kalau aku lihat. Ini pada saat si Lina lagi jalan-jalan di India. Ini cuplikannya teman-teman. Banyak yang Oke. Oke. Lucu ya, karena tipikal Oke, itu adalah kalau nggak salah di depan penginapannya Lina pada saat dia jalan-jalan ke India. Dia juga mengatakan kenapa dia kalau nginepnya di India itu di tempat kamar yang terkesannya kumuh seperti itu. Alasannya adalah juga untuk buat konten. Karena kalau dia nginepnya di hotel bintang 5 atau tempat-tempat yang tipikal turis yang cukup berada, itu nggak banyak yang nonton katanya. Well, that's the strategy. Nah, kemudian juga mengenai permasalahan yang dia hadapi selama ini, terutama dengan makan babi gitu ya. Ashanty juga nanya nih, kok kamu ada ide tuh makan babi gitu, kenapa kok seperti itu? Ya, katanya ngasih ide itu adalah manajernya. Kemudian pada saat itu dia bilang, ya saya ngerasa salah sih, gara-gara saya pakai bismillah. Kemudian Ashanty bilang, ya itu kurang ajar itu. Tapi yang sebagian orang yang pro dengan Lina mengatakan, ya akhirnya dia minta maaf juga. Walaupun minta maafnya mungkin tidak seperti pada umumnya yang membuat video khusus, meminta maaf dengan mungkin menangis atau ekspresi menyesal. Tidak seperti itu. Permintaan maafnya seperti ini teman-teman. Nggak masalah kalau kamu karena turunan misalnya. Tapi aku sayangnya nyebutnya bismillah sih gitu. Nah itu kamu kurang ajar, nggak sopan itu. Nggak sopan, makanya aku minta maaf ya masyarakat Indonesia. Oke. Yang penting kamu udah minta maaf kan. Mungkin gini, kalau masalah makannya sih menurut aku, ini nenek kamu ada Hindu. Nah itu adalah minta maafnya dinilai masyarakat Indonesia juga tidak seperti umumnya, tetapi yaitu urusan berbeda lah. Kalau untuk masalah kasus hukumnya, juga seperti kasus hukumnya sudah nggak berlanjut lagi ya. Artinya kalau dari yang melaporkan di Polda Sumatera Palembang ya kalau nggak salah ya, itu please correct me if I'm wrong, itu kan di Sumatera Selatan ya, itu kan juga tidak ada panggilan, artinya tidak cukup kuat laporannya tersebut teman-teman. Karena untuk melaporkan seseorang itu kan dibutuhkan 2 alat bukti ya. Kayaknya alat buktinya tidak kuat, makanya tidak dilaporkan. Nah, tetapi dalam obrolan ini aku melihat bahwa si Lina ini memang ada luka di batinnya, itu memang masih kelihatan banget menganga terhadap orang tuanya. Dia pada saat ditanya dengan hostnya ya, Ashanty, dia juga kadang menjawab banyak hal yang tidak ditanyakan karena dia ingin diekspos di bagian tersebut. Tapi ya coba kita lihat apa aja yang dikatakan di sini, karena dia sering loncat-loncat ya pada saat ditanya A, dijawabnya A plus B plus C. Which is tuh bagus sih kalau kita interviewer, kita nanya orang seperti itu tuh gampang, jadi kita nggak perlu banyak bertanya. Masalah keluarga dan asmara ya, dikatakan bahwa keluarganya itu pilih kasih dengan dia, yang aku katakan tadi, bahkan dia mau dilempar sama sabit,
orang tuanya juga sering menyiksa dia, terutama bapaknya, dan dia pun tinggal bersama orang tua cuma 12 tahun. Dia pun kalau makan katanya harus jual tuker tambah dengan telur, dihina sama orang sekitar. Ya tipikal lah keluarga yang dalam tanda kutip adalah menengah ke bawah di Indonesia sebagian ya, itu mengalami hal seperti itu. Padahal nggak boleh jadi excuse juga ya. Makanya hati-hati nih teman-teman, aku termasuk orang yang sangat concern sekali dengan kekerasan terhadap anak-anak, karena efeknya itu tidak hanya setahun 2 tahun tapi sampai mereka hidup. Makanya kalau kalian sudah mengalami hal seperti itu, lantas bagaimana Anjas? Apakah kita harus memaafkan? Idealnya seperti itu, tetapi kan memaafkan itu sebuah kata-kata yang sangat gampang diucapkan tetapi sangat sulit untuk dilaksanakan. Memaafkan kalau untuk urusan dengan luka kecil, luka batin masa kecil itu, memaafkan itu kayak ada degree-nya, mulai dari 10% sampai 100%. Memaafkannya apakah sudah sampai level mana nih? Sudah 100% memaafkan atau sudah baru 60%? Kalau aku lihat dari Lina Mukherjee ini, dia nih sebenarnya adalah orang yang sangat sentimental. Dia tuh berusaha tersenyum, riang, ngomongnya itu selalu nada tinggi agar dia tuh menutupi rasa kesedihannya. Dia ingin menunjukkan ke keluarganya bahwa saya adalah orang kuat. Tipikalnya biasanya gitu teman-teman. Kalau orang berasal dari keluarga yang broken home, kemudian juga sering direndahkan, itu biasanya mereka ingin mencari spotlight, biasanya ya, ingin tampil di TV, ingin tampil di sosial media agar terlihat ke orang-orang tersebut, agar mereka menunjukkan bahwa aku berhasil nih. Tetapi to some extent itu bagus, tetapi kalau itu dilakukan terus-menerus, tidak berhenti, dan melakukan hal-hal yang bisa melukai orang-orang lain dengan cara berbagai macam, menghalalkan segala cara, itu juga bisa membahayakan Lina Mukherjee. Nah, dikatakan juga dia sudah 3 tahun katanya nggak pulang ke rumah, karena setiap kali pulang ke rumah selalu ditanyakan, kapan kamu menikah? Nah, ini juga kita akan menjelang Lebaran juga. Hindari ya memberikan pertanyaan yang ngebuat lawan bicara kita sakit hati. Kita juga ketemu paling setahun sekali gitu. Atau bahkan nggak tiap tahun. Kenapa nggak kita ngobrol tuh hal-hal yang menyenangkan saja. Mau menikah atau tidak itu adalah urusan pribadi masing-masing begitu. Dia juga kembali mengungkit mengenai dia sebagai seorang tulang punggung di keluarganya. Dia membantu adik-adiknya katanya kuliah tetapi malah nggak ada yang lulus, tetapi orang tuanya malah tidak memarahi mereka, bahkan dinikahkan itu diberikan modal juga, padahal selama ini uangnya juga Lina yang membuat. Ini adalah versi dari Linanya. Apakah ini benar 100%? Tentunya Lina dan orang tuanya yang tahu sendiri. Bahkan Lina juga mengatakan ibunya juga pernah tuh memberikan komentar di salah satu sosial medianya pada saat Lina memakai baju yang tidak senonoh begitu. Apalagi pada saat dia memakan babi tersebut, dia dikatakan bahwa pada saat dia memakan babi tersebut, orang tuanya sudah tidak lagi menegurnya, sudah dicuekkan. Itu kayaknya sudah level tertinggi dari kesebelan atau keselnya seseorang terhadap orang lain. Jadi Lina sebenarnya butuh perhatian sih. Ada juga statement yang menurut aku agak sedikit kontradiktif. Lina mengatakan dalam wawancara ini, saya tuh sebel, ada beberapa orang tuh yang melihat seseorang itu hanya dari harga yang dipakainya, barang-barang branded dan sebagainya. Dia mengatakan, Lina, jangan lihat value dari barang, tapi lihatlah dari apa yang telah kamu lakukan di dunia ini. Ini lucu juga nih, coba kita dengar statement yang berikut ini. Aku kasih orang nggak punya, dia tuh ngeliatnya tuh langsung kayak gini. Bahkan aku diomongin secara langsung, lu bisa nggak sih kayak pakai tas jangan yang brandnya murah gitu loh, aku tuh kayak malu bawa kamu gitu. Ya maksudnya gini loh, jangan lihat value dari harga tas, tapi apa yang kita perbuat di dunia ini. Kalau tas mahal tapi kita nggak bermanfaat, terus kita juga cuma jadi simpanan, uang tas itu buat apa yo? Ya aku nggak munafik, aku aja cuman kan itu proses ya. Oke, apa yang telah, jadi Lina mengatakan hargailah orang bukan dari apa yang dipakainya, aku setuju. Dan dikatakan bahwa lihatlah apa yang telah dilakukannya. Nah, Lina kan melakukannya, you know ya, makan babi, baju yang seperti itu. Ya, itu adalah hal-hal yang memang tidak merugikan orang lain, tetapi tidak merugikan orang lain juga subjektif ya. Bagi dia itu fine-fine aja, tetapi bagi orang lain kesannya adalah itu bentuk kurang ajar. Misalnya si Ashanti juga mengatakan bahwa ya kamu kurang ajar tuh makan babi pakai bismillah. Iya, saya minta maaf. Nah, kan kata-kata tidak merugikan orang lain itu adalah hal yang subjektif. Tetapi kalau untuk masalah baju, aku juga sebenarnya khawatir sih pada saat dia liburan di India.
aku lihat yang berseliweran ya di videonya. Ini apa nggak takut ya? Bukankah India tuh tingkat kriminalitas untuk perkosaan terhadap perempuan tuh tinggi banget ya? Kan dia juga tinggalnya di tempat yang mohon maaf agak kumuh seperti itu. Apa nggak takut dia malam-malam digedor-gedor sama tukang ojek atau tukang bajai, langsung dibegitukan? Kan aku mikirnya kasihan gitu. Apakah sebenarnya dia cuman tinggal di tempat kumuh tuh hanya buat konten doang, tetapi aslinya dia tinggal di hotel mungkin bintang 4 atau bintang 5? I don't know exactly, karena kita nggak bisa melihat seseorang tuh hanya dari sosial medianya aja. Jadi itulah yang sudah aku bahas mengenai Lina Mukherjee. Aku tahu ada yang pro dan kontra, ada hal positif yang bisa kita ambil, ada juga hal negatif yang harus kita waspadai, tetapi paling tidak aku mengingatkan buat orang tua di luar sana, please, kemiskinan jangan dijadikan alasan untuk memperlakukan anak kalian dengan tidak benar. Digebukin, dihajar, kekerasan psikologis, itu akan berefek pada anak kalian tuh hingga nanti dewasa. Terus bagaimana dong dengan Lina Mukherjee, Anjas? Maksudnya dengan luka batin yang dia miliki. Ya itu adalah proses ya untuk penyembuhan tersebut. Mungkin dia sekarang itu proses memaafkan ke orang tuanya baru 50%. Aku yakin dengan bertambahnya waktu, mudah-mudahan orang tuanya juga akan lebih proaktif, menanya kabar dan sebagainya. Itu pasti tingkat persentase memaafkan, hubungan baiknya juga akan meningkat sih. Mudah-mudahan seperti itu. Dan menurut aku, ya pada saat kita memaafkan orang lain, walaupun menurut kita dia tidak deserve untuk dimaafkan, sebenarnya kita memaafkan mereka tuh bukan untuk mereka, tapi untuk kita. Ibarat kita tuh kita kayak ngebawa beban gitu ya. Ngebawa beban 10 kilo, pada saat kita maafkan berkurang 1 kilo, berkurang 1 kilo. Rasanya itu sangat nyaman sekali. Kalau memang tidak kuat dengan berbagai depresi yang dia hadapi, ya kalau kalian juga punya duit, bisalah konsultasi ke psikolog, karena itu juga akan ngebantu kalian secara klinis ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku di Anjas Asmara. Sampai jumpa.